atau pahami, apa yang belum dipahami. Nah ini kan nanti yang refleksi ini tinggal kita ini kan ya, kalau ini refleksi nanti hasil dari siswa apa yang sudah mereka kuasai atau pahami, apa yang belumnya, lalu apa yang mereka dapat manfaatkan dari materi yang sudah mereka baca gitu kan. Nah nanti itu tugas dari guru sebetulnya gitu. Kebetulan kalau saya kan menulisnya buku siswa ya. Kalau buku gurunya ditulis oleh teman satu lagi gitu. Jadi kalau saya fokus ke buku siswa gitu. Nah itu. Jadi kalau saya semuanya dibuat lengkap. Selengkap mungkin gitu ya Pak ya. Jadi dibuat saya selengkap mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu. Jadi kalau di RPP di RPP atau di silabus atau RPS ya kalau mahasiswa itu biasanya apa yang mau disampaikan gitu. Jadi seperti itu. Nah ini bisa jadi misalnya di setiap babnya ada yang beda, bisa jadi, dan nanti mungkin ada tambahan gitu, boleh gitu, tapi ini adalah acuan. Jadi kita tidak lepas dari acuan ini. Ketika saya harus konsep makna, ini gitu kan, udah ini dulu gitu. Seperti itu. Itu contohnya Ibu Bapak. Bagaimana? Paham kira-kira? Saya kok nggak kelihatan ya Bu, outline-nya Bu. Oh. Apa ya? Kalau yang lain? Kelihatan Bu. Itu mungkin Pak Mufli dari handphone ya mungkin. Oh, bisa jadi. Ya, atau di pin ya, biasanya ada tulisan pin di atasnya itu diklik kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu biasanya muncul. Kalau di handphone. Sip, ya Bu, betul. Ya. Saya kalau jadi peserta sering sih pakai Google Meet, tahu kalau di handphone gitu. Tapi kalau tadi mengawali share-sharean agak ini. Tapi sekarang kayaknya saya sudah terlatih nih Pak nih. Ya. Outline-nya ya Bu. Gimana Pak? Ini contoh outline berarti ya? Ini contoh outline yang saya buat ketika saya menulis buku pelajaran, buku non-teks ya, buku non-teks yang di Puskurbook. Jadi saya buat sedetil mungkin outline-nya sesuai dengan yang ada di RPP dan itu nanti menyesuaikan gitu ya. Nah itu semuanya mengacu ke RPP sih sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengembangkan. Kalau saya sih lengkap, detail sekaligus dengan latihannya, tugas apa yang harus dilakukan, nanti soal-soalnya harus seperti apa dan bagaimana gitu kan. Saya buat sedetil mungkin gitu. Jadi latihan akan berbeda-beda nanti setiap ininya. Setiap bisa jadi misalnya dituliskan sama tapi pada nanti ini setelah dibuatkan ini kok beda ya bisa, boleh, silahkan gitu. Itu contohnya ya Ibu Bapak barangkali sudah paham ya kurang lebih gambarannya seperti itu membuat outline. Kalau saya sih, kalau menurut saya ya silakan Ibu Bapak lihat RPP karena acuan buku pelajaran sih RPP sebenarnya buat outline-nya. Tinggal nanti ditambahkan mau ada tugas, penugasannya mau dalam bentuk apa kan karena harus pengetahuan dan keterampilan, makanya saya ada pilihan ganda 10 untuk pengetahuannya dan keterampilannya esai 5. Tapi bukan berarti pilihan ganda juga yang siswa langsung bisa googling gitu, tapi pilihan ganda yang membuat siswa berpikir secara ya harus hot kan sekarang seperti itu. Itu barangkali. Ya, barangkali ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Silakan ada yang mau ditanyakan atau mau dilanjutkan. Saya sih mangga ngiringan ya. Boleh, silakan. Gimana enaknya Ibu Bapak saja. Yang penting Ibu Bapak aktif biar sayanya semangat nih semakin sore Ibu Bapak. Ini wajahnya nggak kelihatan semua. Tertutup semua videonya. Lanjut Bu. Lanjut saja ya. Baik. Baik Bu, saya sedikit pertanyaan Bu. Oh ya boleh Mangga. Halo, saya Aas. Ya silakan Pak. Ini mungkin bisa sedikit share Ibu. Kalau sejauh ini kemampuan maksimal Ibu dalam menyusun satu bab itu biasanya berapa hari Bu? Punten ini sedikit berbicara pengalaman mungkin. Menulis ya adalah satu bab saya bisa berapa hari? Sebetulnya sih tidak sama Pak. Tidak sama. Saya mungkin menulis buku ajar lama ya dibandingkan dengan kemarin kan waktu di Puskurbook itu kita diberi waktu 6 bulan ya untuk menulis buku ajar itu.
6 bulan itu dengan harus sudah selesai semua, tapi kita pertemuannya cuma sebulan sekali gitu. Ya buat saya itu lama gitu. Karena kalau menulis yang kayak menulis biografi atau ada saya menulis buku judulnya yang itu sebetulnya saya editor pengembang ya, Melawan Logika ya. Itu saya 1 bab 1 hari. Fokus saja, 1 bab saya 1 hari. Jadi satu hari saya bisa 1 bab karena saya menikmati menulis itu gitu. Karena memang dari 39 yang saya tulis itu 24 itu semuanya biografi. Dan yang sekarang sedang saya garap juga autobiografi dari penulisnya ya. Gitu. Auto boleh ditulis orang lain kok, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi beda-beda kalau saya, Pak. Jadi ada yang, tapi kalau untuk buku yang untuk menulisnya gitu ya, kayak menulis kayak sekarang nih, saya sih sebetulnya mungkin ini sih tidak perlu dicontoh ya, jadi bukan alasan gitu, karena saya terlalu sibuk menerima pelatihan gitu ya, terus mengasesmen orang di seluruh Indonesia gitu, terus sampaikan saya misalnya mengedit naskah disertasi saya terima gitu semuanya gitu, karena buat saya itu sih menyenangkan gitu ya, cuman akhirnya saya jadi menulis saya terhambat gitu. Nah itu, jadi saya ada 1 tulisan yang memang tulisan ini diperuntukkan masih terkait dengan editing bidang saya gitu ya. Ini nah itu saya bilang itu agak lama menulisnya karena kan selain referensinya agak sulit didapat, juga itu perlu banyak mendapatkan informasi di lapangan gitu ya, dan beberapa hal yang lain gitu, dan akhirnya itu saya ada yang sudah itu mungkin agak tertunda cukup lama gitu, karena kadang ya itu tadi sumber. Dan kalau menurut saya sih gini ya, kesibukan tidak bisa dijadikan alasan sebenarnya, karena sesibuk apapun orang pasti dia punya waktu gitu. Saya lebih suka menulis itu pagi hari sebelum subuh misalnya pukul 3:30, pukul 3 ya habis sholat itu saya nulis gitu. Itu buat saya bisa 1 bab saya selesai. Gitu Pak. Tapi nanti tinggal tinggal nambah-nambah dikit saja gitu. Paling biasanya sih seperti itu. Gitu Pas. Jadi nggak sama sih kalau saya ya, tiap bukunya beda-beda. Iya, karena mungkin saya belum terlatih, Bu, jadi agak sulit, saya 1 bab aja belum selesai ini. Tidak apa-apa, Pak, karena semuanya dengan latihan ya. Saya yakin Bapak bisa gitu. Apalagi tadi Bapak coba dengan outline, terus Bapak kumpulkan sumber sebanyak mungkin. Saya yakin dengan sumber yang banyak kita mudah, gagasan kita itu keluar. Kalau udah nulis itu saya lupa waktu, Pak. Kalau udah nulis, lupa waktu benar. Jadi kalau udah nulis itu keluar ide-idenya gitu, istilah Sunda mah norolang aja gitu nulisnya gitu. Iya, betul. Tapi saya yakin bisa kok. Ya, ini saya tadi share screen tentang materi yang selanjutnya ya, materi selanjutnya yang membahas tentang sudah terlihat di Ibu Bapak? Sudah Bu. Tapi masih sudah, contoh ya? outline dan acuannya. Ya, tadi lihat file buku bahasa Indonesia sudah ya? Ya sudah, Bu. Itu sudah. Lalu peta konsep. Nah, kalau di buku ajar itu harus ada peta konsep Ibu Bapak kalau yang saya. Jadi peta konsepnya harus ada yang sederhana peta konsep itu, ada juga yang rumit gitu kan. Kalau saya waktu itu peta konsepnya sederhana ya, karena sebetulnya sudah tergambarkan dengan jelas, kata layouternya ini sudah tergambar jelas sih sebenarnya Bu, katanya di bukunya, tapi tetap harus ada peta konsep. Jadi peta konsep itu adalah bagan atau ilustrasi yang grafis ya, bentuknya grafis, jadi antara konsep satu dan lain memiliki hubungan bermakna. Jadi dalam satu bab itu dengan peta konsep itu bisa dirangkum menjadi 1 halaman saja gitu. Nah, peta konsep itu merupakan cara atau strategi menyajikan informasi dalam bentuk konsep yang saling berhubungan. Jadi konsep-konsep yang saling berhubungan disantumkan di situ. Jadi ketika siswa melihat peta konsep, dia sudah tahu, oh saya akan belajar apa nanti, gitu. Ya. Terus apa yang akan saya dapat nanti? Seperti apa nanti saya hasil yang akan saya terima? Itu peta konsep.
Nah, ini apa fungsi peta konsep bagi siswa? Nah, ini justru mengapa saya kosongkan, justru saya ingin bertanya ke Ibu Bapak. Ibu Bapak ketika menulis pakai peta konsep tidak? Pakai. Pakai. Baik, ketika Pak Muplih misalnya pakai, biasanya peta konsep yang Pak Muplih buat itu fungsinya untuk apa? Seperti yang Bu sampaikan tadi Bu, sederhana aja sih. Jadi biar murid itu tahu nanti kedalaman yang akan dipelajari itu apa gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi peta konsep itu gitu. Jadi nanti dia jadi siswa nanti mau dapat apa, siswa mau seperti apa gitu ya. Nah, nanti di keterampilannya dan di pengetahuannya siswa harus ngapain. Nah, itu biasanya ada di peta konsep. Saya ada sih contoh peta konsep, tapi nanti bisa diperlihatkan atau tidak. Coba nanti kita lihat ya. Nanti ke sini saja dulu, selesaikan peta konsep, fungsi dan tujuan peta konsep. Jadi melalui visualisasi yang menarik, guru dapat menyederhanakan materi. Tadi kan materi satu bab bisa disederhanakan menjadi satu halaman. Pembelajaran semakin bermakna karena guru sudah mengetahui apa saja konsep yang harus dimiliki siswa. Sebetulnya tadi saya bilang kembali lagi, kalau buku pelajaran gampang, lihat saja di KIKD dan lihat di keterampilan pengetahuannya apa yang harus siswa dapat atau yang harus siswa pahami, kuasai ya. Konsep yang harus dimiliki atau dikuasai siswa semua sudah tersusun dalam satu konsep. Nah, itulah peta konsep. Kalau Ibu Bapak mau lihat contohnya, salah satu contoh saja ya. Apa namanya? Ini sudah paham ya Ibu Bapak ya yang peta konsep itu ya? Paham. Ya. Sekarang saya coba share yang apa namanya yang contohnya. Sudah keluar belum? Belum ya? Nah, sudah sekarang ya? belum Bu. Baik. Belum. Masih ada yang tadi? Yang tadi sudah tidak ada Bu. Tidak ada ya. Baik. Peta konsep. Mana ya saya? Di sini sayanya. Ya. Oke. Nah ini contohnya ya peta konsep ya. Jadi acuannya ke mana gitu ya? Belum ada Bu, belum tampil. Oh belum ada. Ya. Oh baik. Coba. Kenapa ya? Biasanya yang jendela lagi. Belum ada juga. Iya belum Bu. Tadi saya udah buka jendela-jendela ya. Udah buka jendela. Belum. Ini ya, mungkin ya, kelihatan ya. Belum Bu. Nah, udah ada. Ya sudah. Ya. Nah, sudah. Sudah kelihatan. Contoh konsep. Jadi misalnya tadi tentang grafik ya. Lalu saya konsep grafik dan tabel itu apa? Jadi ada ini. Nah tadi kan di garis besarnya. Lalu ini di prosedur penggunaan grafik dan tabel apa? Ini sebetulnya lihatnya di pengetahuan dan di keterampilan. Gitu. Nah, ini sih masih tersusun belum ini ya. Kalau misalnya Ibu Bapak mau menambah lagi, ditambah misalnya di sini yang terkait ini, silakan. Kalau saya buat ini yang masih sederhana ya. Ini belum ditambahkan saya sudah bilang ke layoutannya untuk menambahkan yang terkait yang KI yang itu ya. Nah itu biar nanti si ininya tahu. Tapi dari sini, dari peta konsep ini, si siswa sudah tahu. Oh, saya nanti akan memahami tentang grafik itu apa fungsinya, lalu jenis-jenis grafik itu apa, gitu kan. Nah, lalu prosedur penggunaan grafiknya apa, gitu kan, menafsirkan informasi, mengubah informasi, gitu. Nah, ini diambil dari mana? Itu sebetulnya diambil dari yang sudah kita buat sebelumnya. RPP silabusnya ya. Nah, ini gambarannya. Mungkin sudah terlihat ya Ibu Bapak ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi sederhana, kalau saya buat sederhana, kalau mau ditambahkan lagi silakan sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, ini tadi saya bilang saya mengambil dari mana?
Saya mengambilnya dari ini bukan ya? Saya lupa. Oh bukan, salah ya. Ini saya mengambilnya dari sini nih. Ini nih, model. Model. Ada ya Ibu Bapak ya? Ya, ada Bu. Nah, jadi dilihat dari kompetensi dasarnya apa, untuk pengetahuan siswa suruh tahu apa gitu. Nanti di keterampilan siswa harus ngapain gitu. Dia harus mampu mengubah informasi dari bentuk tabel atau grafik ke dalam bentuk uraian secara lisan atau tertulis. Jadi nanti tugasnya siswa akan sudah bisa menggambarkan nih bahwa yang satu itu menafsirkan, menerangkan atau menjelaskan. Lalu dia akan mengubah informasi gitu. Ini patokannya dari di sini. Saya sih semua mengacu ke sini. Itu memudahkan saja sih. Jadi Bu Bapak kalau mau coba ya silakan. Gitu, kalau mau coba. Jadi kan kalau di silabus atau di RPS itu kan sudah gampang ya, semuanya juga sudah muncul sih semuanya gitu. Jadi ikuti saja alur itu gitu. Itu akan memudahkan Ibu Bapak di dalam membuat konsep. Ditampilkan lagi Bu, saya belum selesai bacanya. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang barusan yang acuan pengetahuan keterampilan. Oh iya, itu pengetahuan dan keterampilan Bapak bisa lihat di silabus Bapak. Enggak, jadi, ini yang barusan kan itu untuk ke arah peta konsep kan? Ya, nah yang ke kanannya saya belum selesai. Formatnya jadi lihat tadi. Sebentar, mana ya? Ini ya. Bentar Pak. Bentar ya. Oke. Kelompok. Ini maksud Bapak? Nah, itu. Ini bukan? Bapak Ya Bu, siapa? betul. Ya. Jadi nanti Bapak lihat di KD-nya. KD-nya apa? Pengetahuannya ngapain? Keterampilannya harus bisa apa gitu. Di KD, misal KD 3.1 dengan 4.1, 3.1 itu pengetahuan ya Bu, 4.1 itu keterampilan ya. Seperti itu. Nah, itu diurutkan saja, dibuat seperti ini, itu akan memudahkan. Jadi nanti ketika membuat peta konsep saya, harus ngapain ini, siswa udah tahu nanti di ini saya harus ngapain nih gitu kan. Saya harus punya pengetahuan apa, saya punya keterampilan apa. Itu sih kalau saya. Siap Bu. Begitu. Makasih. Baik. Ya, kita kembali ke ini ya Pak ya, kita kembali ke materi ya. Nah ini, selain peta konsep, juga sekarang buku-buku itu harus ada infografis Pak. Infografis. Ibu Bapak suka pakai tidak infografis? Infografis itu kalau di buku-buku pelajaran sekarang harus ada, gitu ya. Itu yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan elemen visual. Bisa bentuknya grafik, gambar, ilustrasi atau tipografi apapun boleh. Jadi kayak misalnya kayak yang jurusan biologi, dia dengan pohon infografisnya. Gambar pohon. Jadi di pohon itu misalnya mau ini apa gitu kan. Nah itu. Nah jadi silakan bentuknya mau apa, mau grafik boleh, mau gambar boleh, mau ilustrasi yang lain, mau tipografi boleh gitu. Jadi infografis itu menggambarkan dari yang kita bahas di teks gitu kan. Nah itu juga sama, intinya adalah untuk menjelaskan pembahasan dengan lebih mudah. Dengan adanya infografis, membuat siswa juga itu akan lebih menarik ya. Karena dari infografis itu selain peta konsep, dia akan tahu apa sih yang harus mereka lakukan, gitu ya. Apa sih yang akan mereka dapat.
apa saja buku ini isinya. Nah, itu ada di infografis. Jadi sehingga tujuannya adalah infografis ini dapat meningkatkan minat baca siswa semakin tinggi. Kan harapannya seperti itu ya. Nah, tampilan visual seperti bisa membuat pembaca mengingat isi informasi lebih banyak. Jadi gini, menurut hasil penelitian, kalau pembaca membaca teks saja, dia hanya menyerap 20%. Tetapi kalau ada gambar, dia mampu menyerap 80%. Itu. Jadi itu lebih ke penyerapan. Dilihat dari lama tidaknya pengetahuan itu mengendap di dalam pikiran kita, menurut hasil penelitian, bahwa dengan infografis itu, dengan gambar-gambar itu, juga itu akan lebih lama diingatnya oleh pembaca, karena kan visual, terutama buat orang-orang pembelajar visual ya, dia lebih ini gitu, akan lebih lama diingatnya daripada yang teks melulu gitu. Jadi pentinglah apa yang munculnya infografis. Nah, jadi di infografis itu unsurnya ada judul biasanya, lalu ada pengantar itu bisa menjawab 5W1H gitu ya. Lalu ada yang verbal, maksudnya tidak melulu gambar, tetap harus ada tulisan. Lalu ada visual, ya visual itu harus ada gambar. Lalu sumber, nanti itu kita dapat itu dari mana misalnya gambar-gambar itu. Kan kayak misalnya itu kan tidak bisa jadi kayak tadi gambar pohon, enggak gambar pohonnya, enggak gambar sendiri, tapi ngambil dari orang lain. Jadi itu sumbernya harus ada. Gitu. Tetapi saya ini mengambil ini, kalau saya ini ya, kalau buku saya kemarin karena per bab memang saya gini, saya prinsipnya mengacu ke yang Pak Her almarhum ya, Pak Her bilang bahwa buku tanpa gambar itu ibarat makanan tanpa gizi. Jadi saya karena bukunya juga pelajaran, maka saya perbanyak gambar. Nah, kemarin saya bilang, kata layouternya bilang, Ibu kayaknya nggak usah pakai infografis deh, karena di teksnya di setiap babnya sudah banyak gambar yang mewakili, katanya gitu. Udah lebih mudah juga buat ini gitu. Tapi kalau kita mau buat gambar, bisa tadi seperti yang peta konsep. Jadi cukup dengan 1 halaman infografisnya. Apa sih yang mau didapat, apa yang harus didapat siswa, mengapa siswa harus mendapatkan materi itu gitu ya, apa tujuannya gitu, mengapa, siapa sasarannya kan tentu siswa ya kalau buku pelajaran, mengapa siswa harus mengetahui itu, tadi kayak mengapa dia harus mengetahui grafik gitu kan. Nah terus mengapa, siapa, terus bagaimana gitu. Nah itu bisa dijabarkan di sini tapi melalui gambar-gambar sesuai dengan bab yang sudah disebutkan di outline. Ini materi ini sampai di sini. Kalau untuk yang ini saya sebetulnya masih ada 2 sesi lagi materi, jadi ada berapa puluh layar, tapi sepertinya waktunya tidak cukup ya Ibu Bapak, apalagi kalau ada praktik ini. Itu Pak Wadi, kalau tidak salah ini waktunya sampai pukul 16.56. Saya masih banyak sih sebetulnya materi yang harus disampaikan, tetapi masih ada beberapa materi, tapi ini lebih terkait dengan ini menulis dan menulis pasca. Tapi waktunya sudah habis ya. Mungkin bagaimana mau disepakati dulu ditambah mungkin 10 atau 20 menit Bapak Ibu untuk yang singkat mungkin ya, proses penulisan dan pasca penulisannya. Kalau 10 menit nggak akan sampai ya. Paling ini aja. Kalau 10 menit nggak akan nyampe. Nggak mungkin, nggak akan bisa. 30 menit paling ya Bu ya. Ya karena tadi saya bilang kalau saya menyampaikan sesuatu saya selalu ingin ada feedback gitu. Jadi kalau cuman ya ini kebiasaan saya, kalau saya karena saya gini ya, saya merasa ada punya rasa tanggung jawab ketika saya mengisi pelatihan. Saya orang-orang yang mengikuti pelatihan saya harus ada sesuatu yang berubah gitu. Oke. Ya, gimana Bapak Ibu mau lanjut? Boleh sebentar ya, saya ini saya sih udah buka yang
Yang ketiga, kalau yang kedua sih sebetulnya lebih ke ini, lebih ke apa namanya, ke penulisannya langsung. Jadi kan ada 3 tahapan ya menulis itu kan, ada 3 tahapan. Ada apa namanya, pra menulis, menulis dan pasca menulis. Itu. Bu, mau bertanya tentang infografis yang tadi, Bu. Silakan, Pak. Infografis itu harus kita tulis nggak judul paling atas infografis gitu, atau cukup langsung halaman kita kasih gambar dan Biasanya ada, Pak. visualisasi di situ. Biasanya ada infografis seperti peta konsep, ditulis di atasnya peta konsep. Jadi infografis juga ditulis di atasnya infografis. Biasanya seperti itu. Baik, Bu, makasih. Baik Bu, tidak ada komentar, mungkin dilanjut saja ya Bu, 30 menit. Dilanjut ya. Oke. Saya tambah waktu. Sampai 5:30 mungkin. Maksimal. Ini juga saya lupa filenya kebanyakan. Soalnya saya ini buatnya juga agak mendadak ya. Apa namanya, waktunya sangat terbatas nih. Saya biasanya menerima undangan itu sebulan 2 bulan sebelumnya, Pak. Oh, iya Bu. Jadi ke depannya nanti biar kita banyak berlatih ya. Tujuannya itu. Oke. Masih belum terlihat ya Ibu Bapak ya? Sudah ada Bu, sudah terlihat untuk slide-nya. Sudah ada? Ya. Oh, baik. Ini kita sudah ke tahap penulisan ya. Di tahap penulisan apa yang harus dilakukan ini. Jadi kita membahas anatomi buku ya. Anatomi buku, ada cover depan, belakang, dan punggung. Ini semuanya ada anatomi yang harus wajib ada. Ada anatomi yang tidak wajib, tapi kalau di cover mayoritas yang dicantumkan adalah yang wajib ada. Gitu. Nah, ini gambarannya cover cover depan, cover punggung buku, dan cover belakang. Gitu ya. Nah, lalu daftar isi ya. Ada preliminaris, ada yang disebut prelim. Apakah Ibu Bapak selama ini mengenal istilah itu? Halaman pendahulu, bukan pendahuluan, tapi halaman pendahulu sebelum teks. Banyak sekali apa yang harus muncul di sana, tetapi biasanya yang wajib-wajibnya saja dulu yang ini prakata ya yang wajib. Menurut Ibu Bapak prakata atau pengantar yang wajib? Pengantar. Kata pengantar. Apa nggak ada bedanya? Berbeda Bu. Selama ini yang Ibu Bapak tulis di buku Ibu Bapak apa bedanya? Oh. Kalau selama ini tapi Ibu Bapak di buku ada pengantar dan prakata? Atau pengantar saja? Atau prakata saja? Kata pengantar saja Bu. Pengantar. Kalau begitu ya. Ini yang wajib ada di itu adalah prakata, bukan pengantar. Ya. Prakata. Apa itu prakata? Nah, itu berbeda dengan pengantar. Identifikasi yang paling mudah membedakan pengantar dengan prakata itu lihat saja tulisan di bawahnya. Itu ditulis oleh penulisnya atau ditulis oleh orang lain. Jadi kalau prakata itu ditulis oleh penulisnya, pengantar baru ditulis oleh orang lain. Oleh karena itu, mengapa prakata lebih wajib daripada pengantar? Karena kan kalau pengantar itu berasal dari kata dasarnya juga ya, kata dasarnya pengantar. Jadi dia hanya mengantarkan aja. Buku ini berisinya apa, wah ini bagus, segala macam. Tapi kalau prakata itu ada 4 aspek yang harus muncul di dalam prakata. Nah, dari yang saya beri tanda merah ini, pengantar itu biasanya tidak wajib, tetapi kalau mau dimunculkan silakan. Ya, pengantar itu. Tapi kalau judul penuh, hak cipta, daftar isi, prakata itu wajib.
Jadi Ibu Bapak yang selama ini di buku pelajarannya belum ada prakata, malah ada pengantar, ya ganti dengan prakata atau tambahkan prakata. Prakata pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang penulis, bukan pekerjaan yang dilakukan oleh editor. Jadi tadi saya bilang, makanya di awal saya sudah membahas dan menekankan, jangan hanya fokus ke isi, karena kualitas buku berlaku komprehensif semua, ya. Nah itu. Lalu, nah itu kurang lebih ya perbedaan prakata dengan pengantar. Di sini saya ke daftar isi dulu. Daftar isi memudahkan pembaca mencari halaman isi yang berkaitan dengan tema tertentu dari materi buku. Daftar isi ada banyak sistematika. Ada yang Ibu Bapak masih menggunakan daftar isinya otomatis atau manual. Masih Pencantuman daftar isi. Kalau di layout otomatis, Bu. Otomatis, kalau penulisnya manual ya. Nah, penulis juga bisa sih sebetulnya melakukan otomatis gitu kan. Nah, daftar isi kalau di itu daftar isi masih menggunakan titik-titik atau tidak? Masih, Bu. Masih ya? Ya. Kalau buku sekarang itu sebetulnya tidak menggunakan titik-titik, Pak. Jadi kalau secara sejarahnya titik-titik muncul di dalam daftar isi itu sebetulnya adalah ketika dulu menggunakan mesin tik kan harus lurus, jadi pakai titik-titik sekian puluh, 20, 30 gitu ya. Nah kalau karena sekarang kan sudah ada teknologi sudah semakin canggih, sebetulnya kita langsung pakai tab itu udah bisa lurus gitu kan. Bahkan tidak ada aturan lurus atau tidak lurus gitu kan. Yang terpenting adalah konsisten gitu. Kalau kemarin Puskurbuk memang masih Puskurbuk kalau tidak salah udah tidak memakai titik-titik juga gitu. Kalau di saya di kampus itu jurnal itu sudah lama tidak memakai titik-titik gitu karena itu tadi bahwa titik di dalam bahasa Indonesia itu dia punya makna. Titik 1 mengakhiri sebuah kalimat, titik 2 untuk rincian, titik 3 untuk elipsis di tengah kalimat dan titik 4 untuk elipsis di akhir kalimat. Jadi apa fungsi titik 5, 6 sampai sekian puluh itu nggak ada di dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi ada pertimbangan ke arah sana. Ya. Jadi itu bukan wajib ya, titik-titik itu tidak wajib. Bapak, Ibu Bapak coba saja lihat buku-buku populer, buku-buku umum itu udah tidak ada titik-titik. Udah enggak, itu udah di zaman sudah dianggap yang baheula gitulah Pak, gitu ya. Nah ini tadi kata pengantar ditulis oleh orang lain yang dianggap kompeten dan memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang baik terhadap karya yang akan diberikan pengantarnya. Jadi karena dia harus punya kredibilitas dan kapabilitas, maka pengantar itu boleh ditulis oleh tokoh, pejabat berwenang, public figure, pihak penerbit, gitu. Jadi kalau dari penerbit ya kata pengantar penerbit. Tapi kalau yang dari yang lain boleh dari tokoh, pejabat berwenang, public figure atau siapa gitu. Biasanya itu pengantar. Bukan ditulis oleh orang lain. Di buku Ibu Bapak, pengantar namanya di bawahnya siapa? Penulis, Bu. Penulis, berarti masih salah ya. Harusnya prakata. Kalau di bawahnya penulis, gitu. Ini anatomi yang berlaku secara internasional, Pak. Karena kalau kita sih sebetulnya belum punya anatomi yang seperti itu, gitu. Jadi kita masih mengacu secara internasional. Ya. Lalu saya singkat-singkat saja. Sebetulnya banyak, tapi tadi saya lewat saja karena yang terpenting itu saja. Kata pengantar, lalu prakata ini dibuat oleh penulis. Jadi di pengantar itu ya itu gitu. Jadi kata pengantar itu harus berisi tujuan, kelebihan, sistematika, sasaran pembaca. Jadi di prakata untuk apa? Apa keunggulan Ibu Bapak buku yang Ibu Bapak tulis ini? Jangan sampai buku jadi dia harus punya kelebihan. Lalu sistematika untuk memudahkan pembaca memahami ini tuh seperti apa? Apakah misalnya bahasanya dibuat sedemikian rupa menjadi lebih mudah dimahami seperti apa? Atau dibuat menambahkan gambar-gambar dengan cara apa gitu-gitu. Lalu sasaran pembaca itu penting dicantumkan. Karena apa? Karena itu juga selain
buat patokan kita juga itu akan tahu bahwa ketika pembaca membaca, oh itu layak buat saya membaca. Gitu ya Ibu Bapak ya. Berarti mulai sekarang Pak Puadi untuk menggantikan kata pengantar menjadi prakata. Ya, siap Bu. Kalau tidak ditambahkan saja. Begitu. Ya. Lalu ini di teks isi ada sistematika bab, subbab, dan subsubbab, ada judul bab, penomoran bab, ini buku ajar juga sama, paragraf, penomoran teks, perincian, kutipan, ilustrasi, judul lelar, inisial, footnote atau body note, dan endnote itu apa namanya, kalau dijabarkan satu-satu, oh panjang banget Pak ini. Panjang banget. Tapi Ibu Bapak kalau yang pengen tahu tentang anatomi itu bisa di ini sebenarnya di apa namanya? Nih di buku saya yang edit linguistik ini ada Pak. Ya, Bu. Yang edit linguistik. Jadi itu semuanya ada. Jadi aspek kebahasaannya ada, tentang ininya ada gitu. Karena kalau saya bahas satu-satu anatomi itu saya membahas anatomi kali temuan 4. Wah itu bisa lama. Ya, Bu. Apalagi kalau seperti apa dan bagaimana gitu kan. Nah itu kan. Ini aturannya banyak Pak. Ini kalau saya bahas nanti paragraf harus seperti apa. Paragraf antara jurnal karya ilmiah dengan paragraf dengan buku itu berbeda Pak. Takukannya. Kalau di buku itu takukannya itu di paragraf kedua. Oh ya. Setelah judul. Kalau di buku Ibu Bapak bagaimana? Oh baik, Pak Puadi. Seperti kedua. Ya Bu. Halo. Ya halo. Biasanya di awal, Bu. Halo, di awal Bu biasanya. Apakah saya masih ada yang menemani? Masih Bu ini. Ada. Ya, Masih ya, Bu. Ya baik. Kalau begitu mungkin Ibu Bapak sampai di sini saja karena sepertinya juga sudah banyak yang keluar saya lihat dan apa namanya sayang juga ya waktunya kalau misalnya saya menyampaikan apa namanya tidak apa namanya apa ya maksudnya intinya adalah bahwa ketika nanti saya sih memang harapannya bisa bertatap muka ya biar nanti juga saya tahu gitu ya bagaimana menulis kaitannya dengan yang benar yang seperti apa karena menulis tidak cukup dengan oke, bagus teksnya gitu, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Semuanya saling mendukung, tidak bisa hanya satu itu aja gitu. Dan itu sebetulnya ya kalau seperti ini kan kita harus bolak-balik seperti saya membuka lagi, membuka menutup ya juga memakan waktu juga ya. Mungkin gitu saja Pak Puadi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kalau ada yang mau didiskusikan lagi silahkan gitu ya. Kalau anatomi itu memang panjang pembahasannya, terutama nanti di pasca menulis juga itu masih terkait juga dengan apa yang harus penulis lakukan. Karena saya sebetulnya fokus ke apa yang harus dilakukan oleh Ibu Bapak sebagai penulis gitu ya. Mana Bu? Kurang ya? Ya baik. Silakan kalau ada yang mau, kalau ada tanya jawab silakan. Kalau tidak ada juga ya mungkin tidak apa-apa. Ya Bu, itu ini sebenarnya masih 23 orang Bu yang masih stay gitu. Oh gitu. Iya. Tapi saya ada orang ya yang ya baik. Apa mau dilanjut atau mau tanya jawab saja Pak? Baik kita coba dulu tanya jawab ya Bu. Barangkali ada gitu. Kalau tidak ada mungkin dilanjut dulu. Ya. Ini teks liminaris. Bagaimana Ibu Bapak harus cara mengutip itu juga ada sebetulnya saya sampaikan. Bagaimana membuat perincian di dalam sebuah teks seperti tadi ada yang menanyakan gitu kan. Lalu ada judul lelar, inisial, footnote dan atau body note. Nah itu. Jadi yang paling penting bagi seorang penulis dalam hal ini adalah ini.
bagaimana mengutip, bagaimana paragraf. Paragraf itu tidak hanya sistematika, tapi kalau kita bicara paragraf, bicara tentang tadi Bapak Ibu Bapak lihat satu kalimat satu paragraf boleh tidak? Secara aturan kebahasaan tentu tidak boleh. Mengapa? Karena kan syarat paragraf itu, satu paragraf itu syaratnya minimal satu paragraf itu terdiri dari 2 kalimat. Terus 2 kalimat karena pertama harus ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Gitu. Jadi tidak mungkin satu paragraf satu kalimat. Nah ini kebanyakan penulis kan, tadi saya contohkan dari 2 orang penulis yang berbeda dengan genre yang berbeda, sama saja satu paragraf dia satu kalimat, panjang sekali. Kekurangannya ketika paragraf itu terlalu panjang, sulit dipahami, sulit dimaknai, sulit dimengerti. Pembaca tidak akhirnya sulit untuk apa makna yang mau disampaikan penulis. Makanya tadi saya tanya ke Ibu Bapak, ketika ada paragraf yang belum saya paraprasa, lalu saya tanya ke Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak bisa mengambil makna dari apa yang ditulis oleh penulisnya? Ternyata sulit kan, gitu. Tetapi setelah diparaprasa, baru, oh iya, di kalimat 1 maknanya ini, kalimat 2, kalimat 3. Jadi yang asalnya satu paragraf satu kalimat, menjadi satu paragraf bisa menjadi 5-6 kalimat tadi yang saya buat. Gitu. Jadi paragraf itu lebih baik pendek, jangan panjang-panjang, tetapi dalam satu kalimatnya dia sudah mampu memaknai memberikan makna kepada pembacanya. Itu yang terkait dengan paragraf. Nah, kalau perincian, bagaimana membuat perincian gitu ya, rincian di dalam tulisan boleh ke pinggir, boleh ke bawah, tapi itu ada aturannya. Ini contohnya ya, perincian, Ibu Bapak kalau di dalam karya ilmiah dan buku-buku yang sifatnya ilmiah, betul-betul ilmiah, dia tidak boleh menggunakan simbol. Perincian dia harus menggunakan huruf, abjad, atau menggunakan angka. Gitu ya. Dan ini caranya, boleh menggunakan sesuai aturan QEBI, boleh menggunakan titik koma atau koma, diakhiri dengan dan sebelum mengakhiri suatu rincian, baik koma maupun titik koma. Di atasnya bergantung dia titik 2 atau titik, karena bergantung kalimatnya. Kalau di bawahnya berupa rincian pendek kayak gini, berupa prasa, kata prasa klausa, dia titik 2 di atasnya. Tapi kalau sudah berbentuk kalimat, titiknya 1 di atasnya. Ya, itu contohnya. Nah, ini aturan judul lelar, jadi jangan sembarangan menuliskan ini. Tapi saya rasa ini tugas yang lebih ini dilakukan oleh seorang editor dan layouter ya. Tetapi seorang penulis harus tahu mengapa harus ada di bab harus ada judul bab, harus ada judul subbab gitu kan, harus ada subbabnya gitu. Nah itu salah satu fungsinya adalah untuk ini, untuk judul lelar ya, atau disebut juga judul lelar itu judul pelari ya, judul pelari. Nah ini cara penulisannya, aturannya. Jadi kalau Ibu Bapak di awal di halaman prelim gitu ya, tidak perlu menuliskan judul lelar, begitu pun yang ada judul teksnya, judul babnya, tidak perlu. Jadi apalagi kan yang saya tahu ASIPA itu punya penerbit sendiri ya, berarti juga punya editornya, berarti juga punya penulisnya, mencetak sendiri dan akan dipasarkan sendiri. Tentu kualitasnya harus kualitas yang mumpuni, karena semua dilakukan oleh pihak ASIPA sendiri gitu. Jadi itu, nah itu hal-hal yang seperti itu harus dipahami dan diketahui gitu ya. Itu contohnya, jadi Ibu Bapak harus lihat ya, recto verso-nya betul tidak pencantumannya. Itu kalau di yang judul lelar. Oke. Nah ini postliminaris. Postliminaris itu halaman setelah teks. Ini ada kewajiban juga yang harus Ibu Bapak lakukan, kayak biografi penulis. Ini bukan ditulis oleh orang lain, tapi boleh oleh editor, tetapi intinya adalah Ibu Bapak yang menulis. Ya, halaman penjurus atau indeks sesuai kebutuhan, halaman kredit ilustrasi ini penting. Apa yang disebut kredit ilustrasi? Sumber atau sitasi atau rujukan. Ya,
halaman daftar pustaka wajib ada, tidak boleh tidak. Di buku karya ilmiah, referensi di buku non ilmiah seperti buku ajar, monograf, referensi, terus buku pendidikan ya, buku pelajaran, teks non teks itu wajib ada. Nah, ini ada yang harus dilakukan oleh penulis seperti daftar catatan akhir, halaman daftar istilah ya. Ini semuanya tugas penulis. Ucapan terima kasih mau kepada siapa penulis mengucapkannya, halaman persembahan, halaman lampiran. Nah, ini kewajiban yang harus dilakukan oleh penulis. Tetapi ya nanti ini ada waktu tersendiri, mungkin saya bisa menjelaskan lebih detail tentang itu. Nah, ini urutan bagian akhir naskah. Ya. Ini daftar pustaka dan riwayat penulis. Harus diperhatikan betul. Nanti saya kalau ada waktu mau mengajarkan bagaimana membuat glosarium dan indeks ya. Atau mungkin Ibu Bapak juga sudah tahu lah caranya, tinggal apa yang ininya mungkin yang terpenting adalah penguatan dari teks dan tidak salah, karena selama ini banyak orang yang salah antara glosarium dengan indeks sama gitu kan. Seperti itu. Ya, ini daftar pustaka orang sudah tahu, semua sudah tahu. Kita mau menggunakan daftar pustaka yang mana, apakah mau menggunakan apa, atau misalnya, nah ini Chicago Manual of Style, atau Harvard, atau MLA, atau mau menggunakan Vancouver. Jadi kita mau menggunakan yang mana silakan saja. Yang terpenting adalah konsisten, gitu. Ibu Bapak kalau membuat daftar pustaka apakah menggunakan manual atau menggunakan Mendeley? Manual, Bu. Manual, Bu, pakai manual. Pakai manual ya, belum pakai Mendeley karena memang Mendeley biasanya buat karya ilmiah ya. Nah, kalau pakai manual tentu itu harus diperhatikan betul bagaimana cara membuat, mau menggunakan yang MLA atau mau menggunakan yang apa. Biasanya kalau ASIPA apa gaya selingkungnya untuk daftar pustaka? Yang Harvard, Bu, kalau dilihat dari contoh. Oh, yang Harvard. Ya, yang Harvard. Jadi harus konsisten ya. Yang terpenting adalah konsistensi dan betul sistematika. Secara sistematikanya betul. Begitu sepertinya Pak Wadi, nanti kapan-kapan untuk satu pembahasan lagi itu tentang pasca ya. Tentang pasca itu nanti kapan-kapan kita bertemu lagi, mungkin kita akan melanjutkan materi bagaimana pasca menulis yang harus dilakukan oleh seorang penulis, terutama terkait dengan tadi masih kaitannya dengan plagiat, kaitannya dengan sumber, kaitannya dengan ini. Gitu ya. Ya, itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih Bu Bapak sudah mendengarkan ocehan saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan karya Ibu Bapak semakin berkualitas atau semakin baik. Bukan berarti yang saya tulis juga berkualitas, karena saya selalu dari awal sudah menyampaikan bahwa kita sama-sama belajar gitu ya. Mungkin kalau ke depannya alangkah lebih baiknya Ibu Bapak bisa menyiapkan yang misalnya kayak tadi outline gitu ya. Ibu Bapak udah punya yang kasarnya dulu gitu. Terus misalnya nanti saya akan membahas prakata, udah punya yang kasarnya dulu, yang pengantar sudah punya yang kasarnya dulu, nah gitu. Jadi itu nanti bisa langsung dipraktikkan. Tapi memang memakan waktu lama, tapi saya pikir itu tetap akan jauh lebih baik gitu ya, karena Ibu Bapak akan langsung pada tataran praktik. Tapi ya itu. Kalau mengisi pelatihan penulisan sih memang saya biasanya 2 hari dengan 4 jam biasanya gitu. Tapi itu juga kadang belum selesai juga gitu. Jadi wajar kalau Ibu Bapak masih waktunya tidak mencukupi walaupun sudah ditambah ya. Ya, silakan Pak Wadi, dari saya sudah selesai. Terima kasih Ibu Bapak, semoga yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Materi yang saya sampaikan juga bermakna untuk kelanjutan Ibu Bapak di dalam menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.
Mungkin ada sesi tanya jawab dulu ya Bu, barangkali ada gitu. Oh, boleh, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, mangga Bu Astuti, tapi tidak ada suaranya. Udah ada suaranya. Ya, udah. Oh, sekarang? Oh, ya. Udah. Tadi sebenarnya materi yang Ibu sampaikan sangat bagus sekali ya. Saya sebagai orang newbie sedikit kebingungan juga sih Bu. Sebenarnya pertanyaannya keluar dari teks ya. Kok video saya terhenti ya? Ya, ada kok, Bu. Teks. Oh, ada. Ya. Oh ya. Soal dari konteks ini ya Bu, yang tentang tulisan ini, gimana caranya Ibu membangun mood untuk menulis gitu ya? Karena kalau menurut saya di tengah kesibukan mengajar dan lain-lain, membangun mood menulis itu sangat sulit sekali gitu Bu. Terima kasih. Ya, mungkin juga setiap orang juga pernah mengalami apa yang dinamakan dengan writer block ya, dan mungkin Ibu Astuti juga mengalami hal itu, writer block. Jadi kita mandek ya, sulit untuk melanjutkan atau sulit untuk menulis gitu ya. Nah itu, jadi kalau saya untuk terus meningkatkan mood, saya punya visi Bu, saya punya misi dan visi. Jadi apa namanya? Misi pertama kalau karya yang saya tulis itu harus menjadi rujukan buat orang lain. Jadi saya selalu berusaha menjadi menulis buku itu ingin yang berkualitas. Saya tahu karya-karya saya yang dulu mungkin sangat tidak berkualitas ya, tapi saya berusaha menjadi lebih baik gitu. Karena itu saya selalu membangun hidup saya itu dengan visi dan misi. Karena saya pikir visi misi tidak harus dimiliki oleh perusahaan, visi misi itu ada pada diri kita. Dan saya punya visi ke depannya bahwa saya bisa membantu sebanyak mungkin orang gitu ya dalam dunia yang saya geluti sekarang gitu. Jadi itu membuat saya bahagia gitu. Jadi makanya ketika saya mungkin kalau di kampus juga mungkin saya termasuk yang maaf ya agak galak katanya ya gitu ya. Jadi biasanya saya kalau lagi bertatap via Zoom atau via ini, saya minta semuanya untuk open kamera. Untuk ini ya open cam ya. Jadi itu. Jadi apa namanya? Apakah itu akan menambah mood seseorang dalam menyampaikan sesuatu, termasuk saya. Ketika saya untuk menulis misalnya bagaimana itu mood, jadi saya kembalikan ke visi misi saya Bu, dan itu selalu ini gitu ya. Kalau misalnya dulu tujuan saya menulis apa, saya dulu tujuan menulis hanya untuk naik jabatan misalnya kayak gitu ya, tetapi ketika jabatan saya sudah naik gitu kan, terus karir saya juga misalnya ada gitu kan, banyak orang yang membutuhkan gitu. Nah saya ada perasaan saya ingin membantu sebanyak mungkin orang dengan apa yang saya miliki sekarang, bantu baik secara materi maupun non materi. Jadi mengapa tadi saya bilang saya kadang memang pusing sendiri juga Bu, tapi karena saya punya tim ya. Jadi saya 1 minggu full 5 hari mengisi acara. Itu kan saya tetap saya harus membaca dulu. Harus membuat PowerPoint karena dari sekian puluh atau ratus yang sudah saya ikuti pelatihan itu tidak ada yang sama karena karakteristik setiap ininya berbeda gitu. Jadi saya kembalikan lagi ketika saya mau menulis, saya ingat orang-orang yang ada di sekitar saya. Tujuan utama saya ingin bahwa buku yang saya tulis itu adalah buku yang menjadi rujukan buat orang lain. Karena dia menjadi rujukan berarti saya harus menulis secara kualitas. Kalau saya berkualitas berarti saya harus meningkatkan kompetensi saya. Untuk meningkatkan kompetensi saya yaitu tadi menulis, dan menulis. Akhirnya buat saya ketika saya tidak menulis gitu atau tidak mengedit, saya merasa ada perasaan bersalah. Wah, hari ini saya tidak nulis nih, gitu. Gitu ya, gitu. Nah, teman saya bilang, enggak gitu juga kali Li, katanya gitu. Kamu karena harus istirahat. Buat saya karena sudah terbiasa, akhirnya menulis dan mengedit itu sebuah bukan hiburan sih, tapi ada kalanya juga kalau misalnya kayak saya sangat menyenangi tulisan biografi gitu kan. Ketika ada naskah masuk biografi, oh itu langsung saya lahap gitu ya gitu. Jadi itu dan dengan seperti itu saya akan membaca banyak karya banyak orang. Jadi yaitu tadi saya bukan orang pintar, saya bukan orang yang cerdas, tetapi dari banyak membaca jadi akhirnya saya lebih tahu duluan dari yang lain. Itu saja. Jadi moodnya terus
terus aja Bu. Kata bukan berarti tidak ada yang namanya writer block ya. Ada, saya ada kemandegan dalam malas gitu ya. Ingin istirahat gitu ada. Jadi tapi tetap jadi kembalikan pada visi dan misi. Saya selalu untuk apapun saya punya visi dan misi. Ketika saya misalnya punya perusahaan sendiri, apa visi misi ke depan dan itu bisa kolaborasi dengan tim. Akhirnya semua tim juga menjadi kuat ya dan menjadi menjadi semangat gitu. Makanya ibu mungkin lihat ya bicara saya semangat gitu karena ya itu seperti itu. Cuman ya itu tadi saya bukan galak sebenarnya, cuman saya karena segala sesuatunya time management ya. Jadi segala sesuatu itu sudah tertata gitu ya. Jadi kalau ada saya waktu buat saya 5 menit sangat berharga. Begitu. Jadi harus betul-betul yang makanya di awal saya ke Pak Hari saya bilang saya minta tornya. Saya minta rundown, saya minta tor. Karena itu dari situ saya tidak loncat semacam outline lah Bu. Jadi saya apa-apa harus ada ininya. Saya harus menyampaikan ini, saya harus menyampaikan ini. Itu semuanya buat saya itu harus tertata, harus teratur, harus ini. Begitu Bu Astuti. Baik, terima kasih Bu. Ya, ini salah satu penyemangat juga Bu. Ya, tetap semangat Ibu karena banyak banyak instansi, banyak termasuk Puskurbuk juga kesulitan mencari penulis. Justru ya itu dengan banyaknya penulis yang berkualitas, insya Allah Puskurbuk tidak akan kesulitan lagi gitu. Akhirnya bongkar akhirnya yang ditulis oleh penulis A dibongkar lagi oleh penulis B karena salah gitu kan, karena tidak bagus, tidak berkualitas gitu kan. Dengan semakin banyaknya penulis-penulis yang kompeten di bidangnya ya apalagi saya seorang asesor penulis dan editor, kompetensi saya kan harus terus ditingkatkan. Malu dong saya sama asesi masa gitu kan itu. Jadi ada banyak hal lah Bu pertimbangannya gitu. Itu mah pengalaman saja ya. Jadi nggak ada maksud apa-apa, tapi itu hanya berbagi karena memang kebetulan Bu Astuti bertanya. Begitu Bu Astuti. Ya, baik. Sudah 5:30 mungkin. Ya. Satu lagi mungkin kalau ada. Silakan. Ya, kalau tidak ada mungkin. Iya, tidak ada ya. Barangkali Bu. Sudah 5:30 juga. Insya Allah. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa. Mungkin kontak Ibu Bu. Ada email boleh untuk pertanyaan lebih lanjut atau melalui. Saya sharekan aja ya. Iya Bu, barangkali ada nanti bisa bertanya langsung ke Ibu gitu. Japri. Di mana ya? Bentar. Ada kok saya. Biasanya memang kan ini jadi saya selalu menyiapkan biasanya. Ya Bu, kontak. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Oh ini masih sampai. Ya ini mungkin kelihatan tidak Pak? Belum Bu, belum ada. Oh belum ada. Iya. Bentar. Saya sudah ini. Belum Bu. Ada? Oh udah. Ya udah ada. Silakan kalau mau ke kontak, ada kontak saya pribadi dan ada kontak perusahaan. Ada juga ya ada yang ada tim saya yang nanti ini ada juga mau silakan kalau mau ke ini. Kalau yang Adelisa ini pribadi saya gitu ya. Kalau yang mau dikontak dengan tim saya juga ada cpnawautama@gmail.com. cpnawautama@gmail.com gitu. Itu ya. Sudah tercatat. Saya print screen dulu. Kalau mau dipoto boleh, silakan di F10 ya. Silakan boleh, enggak. Apakah sudah? Ya, sudah sepertinya Bu. Cukup. Oh, baik.
Ya, kalau sudah saya stop share, sudah ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya Ibu. Mudah-mudahan tidak kapok dalam memberikan pelatihan kepada kami guru-guru ASIPA. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk bekerja sama dan mungkin nanti secara tatap muka ya Bu, agar lebih intens Ya, gitu. insya Allah. Ya. Ya, kemarin saya mohon maaf menolak untuk tatap muka karena memang saya baru pulang juga waktu dari Semarang ya, jadi agak khawatir juga gitu. Ya, baik Bu. Ya, mungkin untuk pelatihan hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar dan doa akhir majelis. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan ilmu untuk meningkatkan kualitas diri ke depannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ibu, mohon bisa diulangi. Bisa open video semuanya nggak? Saya mau foto dulu. Oh ya. Karena saya harus melaporkan ke kampus saya ya. Ya, tolong open kameranya Bapak Ibu semua. Wow. Ya, nggak apa-apa Ibu, nggak usah malu-malu. Ya, karena saya tugas ini masuknya tugas kampus ya. Tugas kampus, jadi memang harus ada laporan dan nanti mungkin suratnya juga ditunggu ya dari pihak ASIPA untuk surat yang saya minta kemarin. Iya Bu, insyaallah. Iya, sebentar ya Ibu Bapak ya. Oke. Wadinya kok gelap ya? Belum semua. Pak Wadinya gelap, nggak ada wajahnya. Ada Bu nih. Saya lain center dulu. Baik. Ya, terima kasih sudah. Sudah ya? Sudah. Ya baik kalau gitu. Ya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Bu.